Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan LDT 6. Salam sehat, tetap semangat. Ketemu lagi bareng saya Nurul di Ketemu Kita on the Spot. Hari ini, hari Selasa 8 Desember 2020 adalah hari yang bersejarah bagi LLDT Wilayah 6, di mana hari ini kita berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Kepala LLDT Wilayah 6 periode tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan di Plaza Insan Berprestasi Kemdikbud. Bersama saya Nurul, inilah Ketemu Kita. Baik, rekan LDT 6 telah hadir bersama saya di sini Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DA. Halo Prof, apa kabar? Pagi Mbak Nurul, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Hari ini adalah hari yang bersejarah, Prof. Nah, kita berada di Jakarta. Alhamdulillah. Persiapkan acara pelantikan Kepala LLDT Wilayah 6. Baik, Prof, untuk menjawab rasa penasaran dari rekan LLDT 6 yang penasaran siapakah sosok Kepala LLDT 6 periode 2020-2024, bisakah kita diceritakan perjalanan awal proses seleksi sampai dengan hari ini akan ditetapkan sebagai Kepala LLDT Wilayah 6? Gimana, Prof? Baik, terima kasih Mbak Nurul, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim amma ba'd. Saya mohon izin memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zainuri. Nah, tadi Mbak Nurul sudah menyampaikan bahwa gelar saya cukup panjang, tapi biasanya pertanyaan pertama selalu teman-teman itu bertanya, ini gelar yang paling aneh karena belakangnya itu dibacanya, teman-teman terbiasa dengan Anglo-Saxon membaca DEA, tapi yang betul itu dibacanya adalah DEA. Oh, DEA. Iya. Maaf ya, Prof. Enggak apa-apa. Namanya juga saling belajar gitu ya. Jadi DEA itu singkatan dari Diplôme d'Études Approfondies. Itu Master of Science yang dikeluarkan dari negara Perancis begitu. Nah, saya sebelumnya adalah Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan dari Universitas Diponegoro, dan bidang saya membawai bidang akademik dan kemahasiswaan. Saya kira kalau teman-teman LLDT 6 selama ini sebetulnya sudah kenal saya karena sebagian kegiatan dari LLDT itu terpadu dengan apa yang kita laksanakan di Universitas Diponegoro, terutama untuk bidang penelitian dan kemahasiswaan, gitu ya. Nah, saya telah menyelesaikan amanah saya sebagai WR1 pada 1 Juni 2019. Kemudian sudah itu saya kembali ke kampus lagi. Saya katakan kembali ke kampus itu berarti basic saya di Departemen Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada masa-masa tersebut, saya sudah kembali aktif dengan jadwal saya, Tridharma, jadi mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu dalam 1 tahun itu memang jadwal saya cukup padat begitu. Kemudian pada suatu hari, tepatnya kurang lebih tanggal 2 Oktober 2020, saya dipanggil oleh Pak Rektor Undip, lalu kemudian diberikan surat dari Bapak Sekjen tentang adanya formasi Kepala LLDT 6 Wilayah Jawa Tengah. Saya waktu itu sangat tidak menyangka mengapa Pak Rektor mengundang saya, dan Pak Rektor mengatakan, Mas Zainuri, saya serahkan surat ini sebagai ladang amalan yang baru. Nah, jadi kemudian saya agak susah kalau diberi kata-kata begitu itu susah ya. Karena kalau biasanya kami kebiasa kalau di dalam tugas ini adalah tugas atau penugasan. Nah, saya tidak bisa bicara apa-apa. Tetapi kemudian Pak Rektor mengatakan selesaikan dengan baik. Dan hari ini harus selesai. Kata-katanya hari ini harus selesai. Sehingga saya itu bingung. Tetapi kemudian karena memang saya pribadi terbiasa dengan file-file, sehingga saya diundang pukul 10.
tepat pukul 14.00 itu semua file sudah terkirim ke Jakarta pada tanggal 2 itu. Lalu kemudian 1 minggu berikutnya saya dipanggil lagi, Mas Zainuri sabar ya gitu, karena ini ternyata Mas Zainuri calonnya tunggal gitu. Loh, saya bingung juga. Wah, Kalau calon tunggal apa susahnya dan apa sulitnya gitu. Oh ternyata kemudian saya mendapatkan berita tidak dari Pak Rektor bahwa di dalam proses selalu harus ada pendamping. Nah kemudian proses itu berjalan sehingga baru pada hari Selasa tanggal 3 Oktober, November, Desember. Desember. 3 Desember saya kemudian diwawancara dan saya baru diizinkan berkenalan dengan para calon-calon yang lain. Kemudian kami dilakukan wawancara, saya kira ya klasik lah pertanyaannya karena akan memimpin sesuatu pasti ditanya visi misi, target jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah, lalu indikator kinerja apa saja yang bakal dipakai dan seterusnya. Nah saya memang menjawab sesuai dengan apa yang selama ini telah saya laksanakan, meskipun data LLDikti 6 itu sebagian juga saya peroleh dari webnya LLDikti 6. Saya berterima kasih sebagian besar data sudah siap dan sebagian lagi saya peroleh dari berbagai sumber yang dari BPS Jawa Tengah, kemudian dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud saat ini, termasuk indikator kinerja dan Renstra sama Renopnya. Kira-kira begitu. Berarti dari laman LLDikti 6 itu Bapak sudah sedikit mengulik ya Prof ya. Ini sampai sejauh mana kemudian informasi-informasi terkait LLDikti 6 sudah banyak didapat dari situnya Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya untuk rencana jangka menengah, jangka pendek, kemudian jangka panjangnya bisakah di-sharing apa saja nih Prof? Iya. Jadi pada waktu itu Pak Sekjen bertanya ke saya, Pak Zainuri, bila Pak Zainuri mengemban amanah sebagai Kepala LLDikti 6 Jawa Tengah, bidang mana sajakah yang akan menjadi prioritas? Saya waktu itu berkata ke Pak Sekjen, mohon maaf berdasarkan data yang saya peroleh, pertama kali saya harus bercerita tentang peta Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menjadi seperti mata angin. Ada 8 penjuru angin ya, dan masing-masing punya spesifikasi. Saya akan bercerita secara urut kepada Bapak tentang priority yang sesuai dengan Pemda Jawa Tengah. Pertama kali berbicara sistem penjaminan mutu tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus melahirkan sumber daya manusia. Dan di setiap perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah itu selalu setiap kali pendidikan berlatar belakang kepada prioritas pengembangan wilayah. Nah disitulah kemudian akan nampak misalkan di daerah timur dari mulai Pati, Rembang dan seterusnya itu akan cenderung kepada bagaimana terjadinya pengelolaan wilayah pesisir. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian industri yang terkait. Di wilayah barat, di daerah Brebes, Tegal dan seterusnya itu bertumpu kepada industri-industri kecil UMKM dan penyedia peralatan engineering. Kemudian di wilayah tengah itu, terutama Pantura, daerah Pekalongan, itu akan berbicara kepada sebetulnya saya lebih mengatakan kepada pengembangan budaya karena hasil yang di sana itu banyak batik. Batik itu lahir dari satu konsep budaya yang kemudian secara produk menjadi industri batik. Kemudian di wilayah tengah, di daerah Universitas Muhammadiyah Magelang dan sekitarnya, itu adalah daerah pertanian dengan seperti Magelang, Temanggung dan seterusnya adalah bertumbuh pada perkebunan dan pertanian. Kemudian daerah Cilacap dan seterusnya juga menjadi industri dan sekaligus ada pengembangan sumber daya alam dan budaya lokal. Dan yang paling berat itu sebetulnya adalah daerah Surakarta dan seterusnya karena menjadi imbas dan balance dari daerah istimewa Yogyakarta, jadi LLDT wilayah 5 ya. Sehingga di sana hampir semua bidang ada, tetapi orientasinya kemudian tidak menjadi spesifik, tapi menjadi suatu sistem kompetisi yang masing-masing akan menuju ke sektoral.
Jadi dalam jangka pendek saya katakan kepada Pak Sekjen, saya akan berbicara mengenai pengembangan sumber daya manusia baik secara institusional maupun sebagai luaran. Kemudian saya urutkan ke dalam penjaminan mutu. Lalu mau tidak mau saya harus mengikuti Pak Sekjen dan Pak Dirjen Dikti pada waktu itu adalah kepada sistem pengembangan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sehingga di situ harus terjadi link and match antara berbagai lembaga yang ada di wilayah tersebut menjadi tanda petik satu laboratorium terpadu. Kemudian yang terakhir memang yang agak berat adalah saya melihat bagaimana pengembangan penelitian yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kopertis atau di LLDikti Wilayah 6 ini menjadi satu potensi yang tanda petik bisa match dengan prioritas pengembangan daerah. Kemudian untuk jangka menengah, karena ini berbicara periode 5 tahun tentunya ya. 5 tahun itu lebih kepada bagaimana benchmarking, branding, dan kalau bisa international benchmarking. Bagaimana terjadi sebuah perguruan tinggi itu mampu bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik regional, gitu ya. Regional itu bisa di dalam LLDikti Wilayah 6, baik antar perguruan tinggi negeri dan swasta, karena itu membutuhkan benchmarking untuk pengembangan daerah. Dan sekarang ini kan Pak Gubernur ada priority untuk setiap daerah harus punya 1 atau 2 objek wisata. Maka berarti kita harus mau tidak mau menoleh ke international benchmarking. Jadi menunjukkan satu daerah itu punya potensi pariwisata itu harus didukung oleh SDM pariwisata, SDM kuliner, SDM penataan wilayah, dan seterusnya. Lalu mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan petunjuk buat saya untuk renstra yang 25 tahun. Karena ini kan berbicara tentang prediksi bagaimana Jawa Tengah itu akan menjadi suatu provinsi seperti apa. Lalu seberapa besar kontribusi kita akan diberikan. Nah, pada potensi ini saya akan mencoba membantu teman-teman perguruan tinggi swasta untuk memunculkan setiap perguruan tinggi itu satu unggulan saja. Satu unggulan penelitian yang kemudian menyajikan satu teknologi yang bisa diinteraksikan. Misalkan contoh paling bagus sekarang ini pariwisata dengan menggunakan sepeda. Daerah mana sih? Kenapa kita begitu bangga dengan sepeda buatan Inggris, buatan Korea? Padahal sepeda kita itu lebih bagus, sumber daya manusia kita juga lebih bagus, industrinya juga nggak kalah. Kita kan tidak berani karena selama ini pemerintah tidak pernah memberikan standar sebuah sepeda yang memenuhi target pariwisata seperti apa. Itu contoh ya. Contoh masih banyak lagi karena juga ada industri kuliner, juga ada industri yang lain. Jadi ini mudah-mudahan tidak merupakan mimpi yang terlalu tinggi, walaupun bintang itu di langit gitu ya. Tapi sinarnya kan tetap ada di bumi. Kira-kira begitu, Mbak Nurul, matur nuwun. Terus ini Prof, menyikapi kompetisi tadi, di LLDikti Wilayah 6 itu mempunyai 250 PTS. Nah, menyikapi kompetisi tadi, langkah Bapak ke depan seperti apa untuk yang 250 PTS tadi? Karena untuk peningkatan mutu di Jawa Tengah yang beragam tadi, kemudian juga prioritas kita terkait dengan link and match tadi, itu apakah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini? Iya. Saya harus berdiri pada kenyataan bahwa pemerintah itu memberikan izin kepada perguruan tinggi swasta itu kan dengan skala-skala prioritas, begitu ya. Saya mengambil contoh bidang kesehatan, begitu. Bidang kesehatan itu kalau dilihat, saya ingin lihat dulu sebetulnya berapa sih potensi Jawa Tengah itu terhadap sumber daya manusia. Setiap tahun itu rata-rata lulusan SMA, SMK, dan seterusnya itu di Jawa Tengah angkanya antara 1,15 sampai 1,3 gitu ya. Nah dari jumlah ini 28% itu dihasilkan oleh SMK. Lalu oke lah sebagian prosentase ada lagi yang beberapa yang memang ada sekolah menengah keagamaan dan seterusnya. Nah pertanyaan yang diberikan kepada saya sekarang adalah kalau sudah berhadapan dengan sumber daya manusia ini, lalu perguruan tinggi swasta dengan jumlah segitu akan seperti apa? Nah, kita ini begini, Indonesia itu ada dua pilihan. Satu, kita bertahan dengan keanekaragaman, tetapi kita mampu melestarikan,
gitu ya. Atau kita hidup gotong royong, tetapi kita bisa menemukan satu keterpaduan. Nah, jadi kita pilih ini. Kalau berbicara bidang kesehatan, misalkan tadi kita bilang nampak-nampaknya, kita harus bicara keanekaragaman. Jadi setiap daerah tetap akan kita bina produk-produk akademi, politeknik kesehatan dan seterusnya, karena sekarang rumah sakit swasta itu banyak berdiri. Kesadaran masyarakat untuk masalah kesehatan itu harus diimbangi, mulai dari manajemen kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan dan seterusnya. Kalau saya kemudian ditanya, kalau begitu Prof. Zain, kalau untuk misalkan contoh pariwisata, mau tidak mau kita harus gotong royong, karena jalur infrastruktur yang ada di pemerintah itu harus terpadu antar kabupaten. Kalau semuanya misalkan bagaimana tanda petik kita menjebak wisatawan datang, kalau cuma datang ke satu lokasi kemudian daerahnya tidak ada, dia akan spend waktu sehari hanya untuk itu. Nah, seorang wisatawan apalagi dari mancanegara menghabiskan satu hari hanya untuk satu objek, mereka akan nggak mau. Jadi bagaimana kita menciptakan satu rute dan seterusnya sehingga wisatawan itu dalam satu hari bisa ada 3 atau 4 gitu. Atau katakanlah seperti menu makanan lah. Pagi sarapan di mana, makan siang di mana, sore mana istirahat gitu. Jadi otomatis kalau kita bisa membina model begitu dan perguruan tinggi bisa merespon seperti itu dengan sumber daya manusianya, saya kira itu satu pilihan. Nah, ini 2 prioritas yang mudah-mudahan nanti menjadi satu pendekatan ya. Saya tidak tahu bagaimana harus melangkahnya, tetapi dengan tema yang saya sodorkan kepada 257, catatan saya 257 ya, tapi ada juga yang lagi merger ada 300 berapa gitu, oke lah. Nanti akan saya tawarkan, kita tidak akan pernah bisa, misalkan sebuah akademi, sebuah universitas bertahan dengan satu program studi, dengan 6 orang staf pengajar, sementara mahasiswanya cuma 20-25 orang. Dan kita tidak akan bisa memaksakan program studi itu punya 100 orang karena kita punya 35 kabupaten. Mengapa tidak program studi sejenis antar satu kabupaten dengan yang lain, saling membagi SDM dalam rangka kolaborasi, tapi proses pendidikannya mempunyai kesetaraan standar penjaminan mutu. Toh itu dibolehkan. Jadi artinya kan di sini 6 orang, di sana 6 orang, di sana mahasiswa 70. Nah, kita ambil yang 6 orang ini mengajar sekian mata kuliah dan itu ada di kampus Merdeka Belajar sehingga membolehkan itu, boleh sharing. Dosen yang dari kampus A mendapatkan angka kreditnya, tentu penugasannya akan ya tanda petik honornya diatur oleh universitasnya sendiri. Dosen yang lain akan mendapatkan labnya dimanfaatkan, berarti dia punya dana pengembangan penelitian dan itu yang nanti saya kira akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Jadi kita saling share saja lah. Kalau kita hanya aku udah punya 6, kalau ya mahasiswanya yang datang berapa? Kita hitung lah gitu ya. Mau tidak mau kan saya harus berhitung antara GMT sama GMB, kemudian angka efisiensi edukasi dan saya sodorkan lah itu. Jadi kita terbuka aja kok, tidak apa. Kita kan istilahnya kan pendampingan dan pembinaan ya. Jadi pendampingan dan pembinaan itu bahasanya seperti ya sebelum ke pengendalian tentunya ya. Seperti warung makan Padang lah. Ini menunya kita gelar semua. Tapi Anda kan memilihnya berdasarkan kapasitas perut Anda dan duit Anda. Sudah selera juga. Kira-kira begitu, Mbak Nurul. Baik, ini yang terakhir ini, Prof. Moto dan prinsip hidup dari Prof. Zain sendiri apakah? Iya, saya sebetulnya saya berharap menjadi orang yang sederhana karena saya itu adalah anak seorang guru. Ayah saya guru SMP, guru agama SMP. Ibu saya adalah seorang guru SD. Jadi darah saya itu kalau mau dites gitu kira-kira isinya guru, murid gitulah kira-kira gitu ya. Orang tua saya itu selalu mengajarkan hiduplah seperti air. Jadi kemanapun air itu mesti mengalir, tetapi nggak boleh ngeli. Ya, jadi ya air itu mengalir tapi nggak boleh hanya artinya seperti air itu bisa kemanapun bergaul dengan siapa saja, ajur-ajer gitu ya. Tetapi sekaligus sejelek apapun air itu pasti akan ada manfaatnya gitu ya. Dan yang penting dengan prinsip hidup seperti itu ya, orang tua saya selalu mengajarkan bersyukurlah karena kemanapun air pergi itu suatu saat ada kuasa ilahi. Kalaupun kamu sampai ke laut, suatu saat nanti kamu akan diterbangkan oleh angin kembali lagi ke gunung. Kira harapannya konsep itu seperti sebuah ilmu ya.
Ya, seorang guru itu kan tidak pernah tahu muaranya ada di mana. Tetapi setiap kali dia berhenti di suatu belokan dari air itu, di situ dia akan punya manfaat. Kira-kira begitu, Mbak Nur. Baik, terima kasih Prof. Sen atas Alhamdulillah, singkatnya. Semoga nanti siang kita bisa menghadiri pelantikan dengan lancar. Dan Amin. kita Mohon doa restu. segera kembali ke Semarang untuk menunaikan Siap. tugas dan menyongsong masa depan LLDT Wilayah 6 yang lebih baik lagi. Terima Amin. kasih Prof. Sen. Saya juga mohon nanti disampaikan ke teman-teman, seorang kepala itu hanyalah seseorang, gitu ya. Tetapi teamwork itu sangat dibutuhkan, dan Anda semua sebetulnya adalah sesuatu yang harus saya layani. Jadi jadikanlah saya pelayan yang baik gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sen. Baik, rekan LLDT 6, demikian tadi obrolan singkat bersama Prof. Zainuri, Kepala LLDT Wilayah 6 periode 2020-2024. Semoga obrolan singkat tadi dapat menjawab rasa penasaran dari rekan LLDT 6. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.